Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ya'lamu bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi kirami ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedudukan bahasa Arab dalam Islam, sekaligus memberikan kesan dan harapan setelah mengikuti perkuliahan yang diajarkan oleh dosen luar, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Zaki Ismail dan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Lalu Turjiman Ahmad. Jadi video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Al-Hadarah Al-Arabiyah Al-Mufassirah yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dhani Handriawan MPD. Jadi perkenalkan, nama saya Badrul Islam, saya mahasiswa semester 5 kelas C di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Langsung saja, jadi tentu saja bahasa Arab itu memiliki kedudukan ataupun posisi yang tinggi di dalam Islam. Karena apa? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran. Yang kedua merupakan bahasa hadis, di mana kita ketahui bersama Al-Quran dan hadis sebagai pegangan teguh bagi umat Islam, merupakan pedoman dan pegangan bagi umat Islam. Yang jikalau mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan tersesat jikalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatan nabiyyi. Di Al-Quran diturunkan sebagai bahasa Arab. Dalilnya apa? Dalam surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian selanjutnya, Al-Quran selain bahasa hadis, bahasa Nabi tentu saja. Bahasa Nabi yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu alasan beliau mencintai bahasa Arab karena bahasa Nabi, bahasanya. Kemudian bahasa para sahabatnya, Umar, Ali, Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian bahasa agama tentu saja, agama Islam, bahasa kita, bahasa agama Islam. Sehingga sangat urgen bagi kita sebagai umat muslim untuk mempelajari, karena merupakan bahasa agama. Sehingga Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Jadi selain merupakan bahasa agama, merupakan ataupun bahasa kitab-kitab Islam, itu dulu semuanya berbahasa Arab. Jadi kita sebagai umat muslim tentu saja wajib untuk mempelajari bahasa Arab, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan mempelajari bahasa Arab. Karena jikalau kita mempelajari bahasa Arab, pasti dengan mudah kita akan memahami Al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab Islam lainnya. Karena mana mungkin kita itu akan memahami Al-Quran dan hadis jikalau kita tidak memahami bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, kesan dan harapan saya setelah mengikuti perkuliahan dari narasumber Dr. Zaki Ismail, Al-Mukarram Dr. Zaki Ismail. Kesannya sangat menarik dan sangat membahagiakan tentunya. Kenapa? Karena yang dibahas itu kebetulan temanya bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia. Jadi beliau memberikan begitu banyak relasi, wawasan dan pengetahuan mengenai bahasa Arab, dan menyarankan kita untuk terus membawa bahasa Arab itu sebagai, memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa yang terkenal, bahasa yang terpenting dikuasai khususnya oleh Islam, dan kita itu harus bangga dan harus termotivasi untuk terus meningkatkan minat belajar dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena merupakan bahasa agama. Jadi jangan jadikan bahasa Arab hanya sebatas sebagai ilmu saja atau hanya sebagai komunikasi saja, tapi yang paling urgen adalah bahasa agama. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak ada tandingannya. Dalam artiannya, bahasa Arab merupakan bahasa yang termulia. Karena bahasa yang termulia saja, Al-Quran, hadis Nabi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bahasa Arab selain bahasa yang termulia, bahasa tertua, bahasa yang mempunyai kosakata yang
paling banyak dibandingkan dengan bahasa yang lain sebagainya, dan yang paling istimewa tentu saja ya dari segi kosakata dan lain sebagainya, bahasa yang paling istimewa dalam segala hal. Kemudian harapan saya kepada beliau, semoga saya bisa mengikuti jejak beliau, bisa belajar di Timur Tengah dan bisa beasiswa melanjutkan studi di Timur Tengah, bisa berwawasan juga seperti beliau mengenai bahasa Arab, dan bahkan bisa lebih dari beliau. Dan harapan saya bisa bertemu langsung, bisa diajarkan langsung dengan beliau, saya bisa bertanya langsung dengan beliau. Karena apa? Karena di online tuh banyak yang terputus-putus. Jadi saya harap bisa bertemu dengan beliau, bertanya langsung dengan beliau, dan bisa seperti beliau. Begitu juga dengan Dr. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Lalu Turjiman Ahmad, semoga juga saya bisa mengikuti jejak beliau. Harapan saya semoga bisa mengikuti jejak beliau. Dan kesan saya pada mata kuliah beliau, pada beliau setelah beliau ajarkan mengenai bahasa Arab dan bahasa Arab, peradaban Arab pra-Islam gitu, itu sangat-sangat menarik, kesannya sangat menarik dan sangat luar biasa gitu, sangat membahagiakan. Kenapa? Karena itu mengubah paradigma saya, jujur. Dalam perspektif saya, dulu saya menganggap orang jahiliyah itu adalah orang yang bodoh dalam segala hal. Ternyata beliau menjawab, berhasil dijawab beliau. Ternyata perspektif mindset saya terhadap orang jahiliyah itu salah. Ternyata orang jahiliyah itu tidak bodoh dalam segala hal. Tidak bodoh dalam segala hal. Ternyata orang jahiliyah itu udah dari dulu, sebelum Islam datang ada orang jahiliyah. Sebelum Nabi datang itu sudah ahli sastra. Banyak orang jahiliyah yang ahli sastra, yang punya ilmu yang tinggi terkait dengan sastra gitu, seni dan sastra gitu, yang mudah piawai, pandai dalam syair gitu. Jadi sangat memberikan begitu banyak wawasan, relasi maupun ilmu dari dua narasumber tadi yang tidak bisa saya jelaskan secara panjang lebar gitu, karena membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian harapan saya juga sama seperti Pak Dr. Zaki Ismail tadi. Harapan saya semoga bisa bertemu langsung dengan beliau, bisa mengikuti jejak beliau, mendapatkan S2, dan sekaligus yang menjadi terbaik yang mendapatkan gelar terbaik bagi penutur non-Arab itu dari dunia. Intinya semoga saya bisa mengikuti jejak beliau, karir beliau, bisa mengikuti wawasan beliau juga, bisa saya kuasai gitu. Begitu juga dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Doni Handriawan, dosen pengampu saya ucapkan terima kasih banyak, syukron kathiron, karena telah memberikan begitu banyak ilmu, inspirasi, motivasi dari semua mata kuliah dengan tema-tema yang telah ditetapkan oleh beliau, yang sangat menginspirasi dan motivasi saya, dan memberikan banyak relasi, banyak wawasan, banyak ilmu. Terima kasih tak terhingga kepada semua pemateri pada mata kuliah Al-Hadarah Al-Arabiyah Al-Musharrah yang sangat menginspirasi dan memotivasi saya. Dan semoga saya bisa diajar semuanya secara langsung agar tidak ada gangguan sinyal dan sebagainya. Mungkin hanya itu. Syukran jazilan ala ihtimamikum muhdurikum. Dumna wa dumtum fi khairin wa nutmatin wa afiyah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.